Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali pada kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan ke-13 kali ini. Ya, kita akan mempelajari topik yang baru yaitu device sensor. Ya, pada HP Android kita itu ada berbagai sensor yang bisa kita manfaatkan untuk ya keperluan tertentu ya. Misalkan mungkin teman-teman ada yang punya HP yang bisa mendeteksi langkah, ya misalkan di Samsung Health ya bisa deteksi langkah. Kemudian kalau main mungkin main balapan nih, ya nyetirnya nggak pakai ngetap di layar tapi menggerakkan HP-nya langsung. Nah itu menggunakan sensor. Kita akan pelajari beberapa sensor yang umum digunakan. Ya, jadi topik hari ini ada tiga. Pertama-tama kita coba konsepnya dulu. Ya, pelajari konsep ya, Bu. Kita akan mempelajari konsep dari sensor. Kemudian ada beberapa tutorial berikutnya yang akan kita coba langsung terkait berbagai macam sensor tersebut. Dan terakhir nanti ada sedikit latihan di rumah nih ya untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas teman-teman dalam menggunakan sensor ini untuk aplikasi yang akan teman-teman kembangkan. Ya, langsung aja kita pelajari konsep dasarnya dulu. Jadi, kita akan mempelajari berbagai macam sensor yang umum ditemukan pada HP Android, kemudian caranya menangani sensor, terkait koordinat sistem dari sensor, sama ada best practice nanti. Ya, karena sensor ini tentunya memakan baterai yang lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi biasa. Ya, langsung aja deh untuk konsepnya. Jadi ada berbagai macam sensor yang umum ditemukan pada HP Android. Ya, mereka bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah motion sensor terkait gerakan, kemudian position sensor terkait posisi dari HP-nya, dan terakhir environment sensor terkait lingkungan sekitar HP tersebut. Nah, motion sensor ini berguna untuk memonitor pergerakan dari gawai kita. Entah misalnya dimiringkan, di shake, digoyang, di rotate, ya, diputar, atau bahkan di swing, diayunkan. Contohnya dalam aplikasi gini seperti ini. Ya. Misalkan motion gesture dipakai sebagai controller untuk bermain. Tadi saya sudah nyontohkan. Ya, main game balapan, nyetirnya tidak menggunakan virtual joystick, tapi langsung HP-nya digerak-gerakan ya, dirotasi atau mungkin bahkan bisa dimiringkan juga. Kemudian untuk bowling game, ya permainan bowling, fishing game, permainan memancing. Ya, bahkan kalau teman-teman ada yang pernah nyoba Just Dance punyanya Ubisoft, ya itu ya, kita bisa ikut nari dengan hanya menggunakan smartphone. Nah, itu tentunya membutuhkan motion sensor. Contoh yang lain yang non-game, untuk aplikasi fitness, ya untuk menghitung jumlah langkah tadi. Kemudian bisa juga misalkan mau menghitung jumlah tangga yang kita naiki hari ini. Ya itu kan berarti kita harus mendeteksi pergerakan HP ya, walaupun mungkin kayaknya rada mirip seperti penghitung langkah ya. Jadi makanya untuk penghitung anak tangga yang sudah kita naiki mungkin beberapa HP sudah tidak ada lagi. Bisa juga untuk aplikasi kreatif ya, misalkan untuk anti pencurian. Jadi kalau teleponnya kita ini, HP kita ini diletakkan, kemudian dia mendeteksi pergerakan dikit aja, maka alarmnya akan ke-trigger. Ya, tapi jangan digunakan kalau memang mejanya tersebut atau lokasinya itu memang gampang goyang ya. Misalkan ada kendaraan berat yang lewat, dia goyang lah nanti alarmnya ke-trigger. Ya, mungkin ada pengecekan khusus kalau pergerakannya sampai seberapa ya, batasannya berapa, baru alarmnya ke trigger, baru bunyi. Ya, itu contoh berbagai penggunaan motion sensor. Nah, berbagai sensor yang ada, misalkan accelerometer. Accelerometer ini buat mendeteksi akselerasi, ya, termasuk gravitasi. Ya, jadi gravitasinya ini bisa mendeteksi gaya gravitasi pada sumbu tertentu. Kita hidup dalam dunia tiga dimensi, berarti sumbu X.
Y sama Z. Kalau mau mendeteksi rotasi gimana? Pakai yang namanya giroskop. Kemudian step counter ini lebih dikenal dengan pedometer ya, tapi tidak semua HP punya. Ya, jadi pedometer itu bisa digunakan untuk mendeteksi jumlah langkah yang diambil oleh penggunanya sejak reboot terakhir ya, selama sensornya diaktifkan. Jenis sensor yang kedua yaitu sensor posisi. Ya, ini bisa kita gunakan untuk mengetahui posisi gawai kita pada dunia, posisinya di mana, ada perubahan apa enggak. Ya, sebagai contoh, kita bisa menggunakan sensor geomagnetik di sini, dikombinasikan dengan akselerometer untuk bisa menentukan posisinya gawai kita itu relatif terhadap kutub utara magnetik ya, kutubnya kutub magnetik bukan benar-benar kutub utara. Sebenarnya ada perbedaan ya antara kutub utara yang sebetulnya dan kutub utara magnetik bumi. Nah, contoh sensor posisi, akselerometer itu bisa kita kategorikan juga sebagai sensor posisi karena dia bisa mendeteksi akselerasi pada sumbu XYZ tadi, termasuk gravitasi. Kemudian geomagnetik ini untuk mendeteksi eh, kekuatan dari geomagnetiknya bumi ya pada sumbu yang sama XYZ. Kemudian sensor proximity, dia bisa mendeteksi kedekatan atau ya kedekatan sebuah objek dari sensor tersebut. Ya, ketelitiannya biasanya dalam sentimeter. Ya, ini contoh penggunanya akselerometer, sumbunya. Ya, sumbu yang digunakan oleh Android itu adalah seperti ini. X itu adalah sisi kanan dari gawai kita. Y itu selalu sisi atasnya. Ya, jadi kalau ini adalah sebuah HP, maka tombol home yang biasanya ada di gawai Android yang lama-lama ya, kalau yang baru sekarang full screen semua. Tapi bayangkan aja bagian bawahnya ini adalah kalau di Android yang baru itu biasanya ada navigation bar sebelah bawah. Nah, itu adalah bagian bawah. Seberang atasnya itu adalah sumbu Y positif. Ya, sementara itu sumbu Z positif itu keluar dari layar. Kalau negatifnya berarti tembus ke dalam layar. Nah, untuk giroskop nanti kita mengenal 3 istilah, ya. Roll, rotasinya terhadap sumbu Y. Pitch, rotasinya terhadap sumbu eh, X. Dan azimuth, rotasi terhadap sumbu Z. Ya, mungkin teman-teman yang pernah mempelajari mungkin di grafika komputer atau aviasi ya penerbangan, ini istilahnya bukan azimuth, tapi mesinnya yaw. Ya, tapi di Android kita kenal dengan namanya azimuth. Jadi azimuth, roll, sama pitch. Ya, atau ngafalkan X, X, Y, Z berarti pitch, roll, azimuth. Nah, berikutnya, jenis sensor yang ketiga adalah sensor lingkungan alias environment. Ya, sensor ini digunakan untuk memonitor misalkan ya kelembapan sekitarnya ambient humidity ya kelembapan di sekitarnya gawai. Kemudian luminance, luminance itu adalah kekuatan cahaya ya, kekuatan tekanan ya ambient pressure, tekanan di sekelilingnya gawai kita atau bahkan ambient temperature, suhu. Ya, suhu di dekat gawai kita. Ya, tapi ini tidak semua punya sih. Ya, jadi contohnya adalah sensor temperatur, bisa mendeteksi suhu sekitar gawainya dalam Celcius, tapi ada beberapa yang berargumen suhu gawainya itu sendiri bisa mempengaruhi sensor ini. Jadi kadang memang agak sedikit tidak akurat, terutama kalau gawainya lagi keadaan panas. Kemudian ada sensor tekanan, pressure, ya, mendeteksi tekanan udara di sekeliling gawai dalam satuannya HPA. Saya rasa lupa ini apa ya, Pascal, ya tekanan ya. Kemudian sensor cahaya bisa mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya gawai kita, satuannya adalah lumen. Nah, itu tadi terkait berbagai macam sensor yang
lazimnya ada ya, belum tentu ada semua, tapi rata-rata semua gawe Android itu punya. Nah, kalau kita sudah memutuskan mau menggunakan sensor apa, maka caranya gimana? Kita harus menangani sensornya terlebih dahulu. Ada 3 kelas yang akan kita gunakan untuk membantu kita dalam menangani sensor. Yang pertama adalah sensor manager sendiri. Ini adalah sebuah kelas yang kita gunakan untuk membuat sebuah instance dari service sensor tersebut untuk mengakses dan mendaftarkan sensor tersebut supaya siap untuk digunakan. Ya, termasuk juga mendaftarkan atau unregister, ya, menghapus pendaftarannya dari listenernya event sensor tersebut. Ya, termasuk mendapatkan informasi orientasi dari gawai. Jadi ini banyak kegunaannya si sensor manager. Nah, datanya nanti didapatkan oleh objek sensor event. Jadi sensor event ini akan mengandung data dari sensor, datanya mentah, ya. Bisa juga mengandung jenis dari sensor yang menghasilkan event tersebut. Akurasinya juga bisa kita ambil datanya, dan termasuk waktu pengambilan eventnya tersebut, ya, terjadinya kapan. Jadi nanti setelah kita daftarkan listenernya, kita akan dengarkan eventnya. Kalau terjadi, maka datanya bisa kita ambil dari objek sensor event. Nah, yang ketiga ini bukan kelas sih, lebih tepatnya adalah interface. Interface sensor event listener. Nanti kita harus implementkan ini supaya kita bisa menerima notifikasi terkait event sensor tersebut ketika nilainya berubah atau ketika akurasinya berubah. Ya, jadi kita akan menggunakan 3 kelas dan interface ini. Jadi penggunaannya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, pertama kali kita harus identifikasi sensornya dulu, karena belum tentu semua gawai Android itu memiliki sensor tersebut. Ya, hanya kalau kita mendeteksi bahwa oke, ternyata sensor ini dimiliki oleh gawai, maka baru kita daftarkan. Ya, kalau sudah didaftarkan, maka kita baru bisa memonitor event dari sensor-sensor tersebut. Caranya gini. Ya, pertama-tama kita bikin sebuah field sensor manager, ya, late init variable dulu, karena ini bisa null. Kemudian kita panggil get system service, ya, fungsinya get system service untuk service-nya sensor, kita cache sebagai sensor manager. Nah, baru di dalamnya kita bisa lakukan pengecekan dulu. Ya, if kalau kita dapatkan default sensor jenisnya apa, pakai sensor.type, ya, nanti ada berbagai macam type di sini. Kalau tidak null berarti ada. Tapi kalau hasilnya null berarti sensor tersebut tidak ada pada gawai tersebut. Ya, kita lakukan ini terlebih dahulu pertama kali aja, nanti bisa dilakukan di onCreate. Nah, kalau misalkan sudah punya, ternyata ada sensor tersebut, ya, kita bisa simpan ke dalam sebuah field tambahan, misalkan di sini ada mlight, ya, kita simpan dulu. Kalau dia tidak null, maka kita bisa register listener. Nah, melakukan registernya itu kita pakai di onResum. Ya, ini ada alasannya kenapa kok ditaruh onResum dan bukannya di onCreate. Kalau ini tadi kita lakukan aja di onCreate. Ya, untuk mendapatkan sensornya cukup sekali aja. Karena sensornya tidak mungkin ubah sih. Ya, kecuali kalau kita menggunakan gawai Android yang modular ya, saya lupa namanya, Project Tango ya, yang gagal itu. Ya, tapi itu kan tidak terwujud. Sehingga dalam sekali waktu itu sensor yang ada di HP itu tidak akan berubah seharusnya. Kecuali mungkin kalau tiba-tiba rusak ya. Tapi kita bisa lakukan aja di onCreate, jadi lakukan sekali, dapatkan sensornya. Kemudian kita register listenernya itu di onResum. Seperti ini, sensor manager.register listener, siapa yang bertanggung jawab, biasanya dirinya sendiri, sehingga kita harus implement sensor event listener ini nantinya. Ya, kemudian sensornya yang mau didengarkan apa?
Terus ini ada waktu delay-nya, waktu tundanya untuk mengumpulkan data dari sensor tersebut. Ya, tiap berapa lama sekali kita mengambil data dari sensor. Nah, nanti setelah kita mengimplementasikan si interface-nya itu, kita butuh override sebuah function namanya onSensorChange. Ya, dan informasi data atau data ya, lebih tepatnya data dari sensor tersebut akan ditampung pada objek event ini. Nah, setiap sensor itu akan punya value masing-masing. Ya, value-nya ada beberapa, ada yang cuma punya satu, ada yang banyak yang punya tiga, ya, satu untuk setiap sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk tahu nilainya apa saja yang tersedia, ini cek aja langsung di dokumentasinya Android, ya, di developerandroid.com. Terkait dengan waktu tunda, biasanya kita akan gunakan sensor delay normal. Ini nilai defaultnya. Ya, jadi untuk sensor delay normal ini lebih sesuai untuk memonitor misalkan perubahan orientasi dari layar. Ya, misalkan seperti itu. Delay-nya itu adalah 200 ribu ya, 200 mikrosecond. Jadi kalau kita ubah jadi detik itu harusnya 0,2 detik. Ya, satu detik kan 1 juta mikrodetik. Ya, maka ini berarti 0,2 detik ya. Ada sensor yang lain, sensor delay game, itu hanya 20.000 mikrodetik. Delay user interface, ya kalau terkait dengan user interface, maka kita bisa pakai delay UI, nilainya adalah 60.000 mikrodetik. Sementara itu kalau fastest, maka tidak ada waktu tunda sama sekali. Ya, cuman semakin kecil nilai waktu tundanya, maka ini akan semakin membebani gawai kita. Ya, sehingga baterainya juga bakal lebih cepat habis. Maka dari itu, kalau bisa gunakan waktu tunda sebesar mungkin yang kita anggap cukup. Kalau misalkan cukup untuk delay game, ya sudah delay game aja. Nggak perlu sampai fastest. Nah, karena sensor ini bakal makan daya cukup banyak, maka ada best practice yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau sedang tidak dibutuhkan, sensor itu sebaiknya dimatikan dulu, di disable. Ya, terutama ketika activity kita di pause. Kalau kita tidak melakukan ini, maka baterai kita akan terkuras cukup cepat, ya. Karena beberapa sensor itu permintaan dayanya cukup besar, ya, sehingga dia bisa memakan sumber dayanya baterai itu cepat. Ya, sistem ini tidak akan mematikan sensor secara otomatis ketika layar itu dimatikan. Ya, jadi kita harus secara eksplisit lakukan ini. Override fun on pause, sensor manager dot unregister listener, listenernya biasanya adalah this. Nanti ketika user kembali lagi ke aplikasi kita, on resum-nya kan jalan lagi. Ya, nah terus diregister lagi supaya bisa mendengarkan lagi. Itulah sebabnya memonitor sensor event ini registernya ya lebih tepatnya. Registernya itu kita lakukan di on resum dan bukannya di on create. Nah, seperti itu konsepnya nanti untuk berurusan dengan sensor. Ya, kita perlu mempelajari juga terkait sistem koordinatnya dari sensor. Ya, sistem koordinat dari sensor ini tidak akan berubah. Jadi X-nya itu adalah sebelah kanan gawai, Y-nya itu sebelah atas, Z-nya itu mengarah keluar dari layar. Ya, sekalipun ini nanti gawai kita itu diputar, ya, sistem koordinatnya ini tidak akan berubah. Nanti kita bisa mencoba pakai emulator, walaupun saya sih lebih menyarankan teman-teman coba pakai gawai masing-masing ya. Tapi nanti saya mendemokannya hanya pakai emulator aja. Kalau teman-teman punya HP Android nganggur, ya, sebagian besar mungkin punya, kecuali yang pakai iPhone ya mungkin tidak punya, nyobanya bisa pakai emulator. Tapi yang punya gawai Android sendiri, dicoba langsung aja.
ya supaya bisa tahu oh sensornya ini ada atau enggak. Kemudian cara kerjanya bagaimana. Nah, itu tadi terkait konsep dari sensor ya. Kita langsung coba aja ke berbagai tutorial. Ya, jadi siapkan sebuah Android Studio Project, kasih nama Week 13. Ya, saya akan bikin new project, kemudian biarkan empty activity juga, beri nama Week 13. Ya, saya belum punya Week 13, jadi bisa. Lain-lainnya biarkan, terus finish seperti biasa. Ya, kemudian kalau sudah kita bikin layout, layoutnya nggak usah pakai data binding, kita nggak main-main sama data soalnya ya. Langsung aja seperti ini. Kita hanya menggunakan berbagai text view ya untuk pembacaan cahaya, pembacaan akselerometer, pembacaan nilai dari giroskop. Oke, nah punya saya sudah. Oh iya, sekalian saya jalankan emulator sebentar ya supaya nanti tidak kelamaan. Sambil disambi ya emulatornya saya biarkan jalan sambil kita bikin layout. Oke, dia mintanya accelerometer reading. Nah, hello world-nya ini dipakai aja. Jadi accelerometer reading. Oke, ini sudah siap. Saya sembunyikan dulu. Accelerometer reading. Beri nama teks accelerometer. Terus tambahkan aja berbagai text view di atasnya. Ya, diratakan tengah aja. Yang ini saya bikin sebagai light reading. Maka ID-nya adalah text light. Lalu bawahnya beri satu lagi text view. Nanti kalau kurang kita tambahkan aja ya. Sementara 3 dulu. Yang ini gyro reading. Maka beri ID text gyro. Oke, cukup. Ya, layoutnya simpel banget. Oke, kemudian untuk mempermudah mengakses mereka, kita aktifkan KAE seperti biasa. Ya, walaupun sudah di warning deprecated, tapi mumpung masih bisa dipakai, jadi ya dipakai aja. Kotlin Android Extensions. Sing now, seperti biasa. Lalu kita akan mulai mengatur sensor. Nah, sudah selesai. Bisa ditutup. Mari kita pergi ke main activity dan kita akan mulai codingnya di sini. Ya, jadi pertama-tama kita perlu sensor manager dulu, bikin sebuah let init variable sensor manager, lalu beberapa bacaan dari berbagai sensor itu kita akan bikinkan private var-nya juga. Di sini pertama-tama kita main sama accelerometer dulu. Ya, nilainya adalah berbentuk float, maka dibikinkan float array. 0 itu untuk sumbu X, 1 untuk sumbu Y, dan 2 untuk sumbu Z. Kemudian di onCreate, kita tinggal assign sensor manager-nya adalah getSystemService, dengan parameternya adalah context.sensorService, lalu kita smartcast menjadi sensor manager. Oke, jadi di sini private let init var sensor manager
ya dari Android hardware. Kemudian, oh ya, untuk menampung datanya accelerometer, private var accelerometer readings, pakailah float array dengan ukurannya adalah 3. Lalu di sini inisialisasi sensor manager dulu. Sensor manager sama dengan get system service dari konteks dot, nah atas sendiri kebetulan sensor service as sensor manager. Nah, langkah berikutnya, kita coba identifikasi sensor akselerometernya dulu, ada atau enggak. Ya, maka tambahkan satu var lagi ya untuk sensornya. Private var accelerometer sensor. Jenisnya adalah sensor, tapi nullable karena belum tentu ada. Maka kita assign nilai awalnya adalah 0 dulu. Ya, berikutnya kita harus deteksi apakah sensor ini ada. Dalam hal ini berarti kita mau ngecek akselerometer. Ya, caranya tinggal assign gini aja sih. Accelerometer adalah sensor manager .get default sensor, terus jenisnya apa? Accelerometer sensor sama dengan sensor manager .get default sensor dari sensor type-nya adalah accelerometer. Kalau mau dicek ya apakah dia ada atau enggak, maka silakan di if di sini. Ya, kalau mau bisa di if di situ atau di sini aja, ya di on resum. Kita sekalian register sensor listener. Jadi kalau misalkan 0, ya kalau 0 di ya kalau 0 bisa di atau seperti ini. Ya, kalau tidak 0, sorry, ini tidak sama dengan. Ya, kalau tidak 0 berarti dia ada, maka kita toast accelerometer sensor detected, kemudian langsung kita register listener. Ya, ini kalau misalkan kita butuh melakukan sesuatu terkait mungkin user experience ya, kalau tidak ada berarti kita harus tampilkan ke user, mohon maaf, HP-mu tidak punya accelerometer, maka fitur ini tidak akan berjalan. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nekat aja ya tanpa ngecek apapun, bisa di change seperti ini ya. Bisa langsung dicek aja accelerometer sensor tanda tanya dot ya 0 dot also terus langsung diregister. Ya, ini tidak ada pengecekannya apa-apa. Tapi kita pakai pengecekan aja ya. Jadi ini kayaknya lebih tepatnya bukan deteksi sih. Ini saya ganti aja dapatkan sensor akselerometer. Kalau 0 berarti tidak ada. Nah, ngeceknya itu di on resum. Supernya biarkan. Ya, cek apakah ada sensor akselerometer. If kalau misalkan tidak ada akselerometer sensor, saya balik if-nya ya. Kalau dia 0, maka kita toast yuk. Ya, toast make text no sorry, konteks duluan, kok stringnya dulu. This
No accelerometer detected. Terus panjangnya short aja ya. Short, kemudian show. Oke, ini saya sembunyikan dulu ya, biar kelihatan semua. Kalau mau bisa dilanjutkan dengan else, ya, pakai if dan else biasa, atau ada beberapa programmer yang menggunakan guard if kayak gini, jadi dia dijaga dulu. Kalau tidak ada, langsung di return. Kemudian di sini baru yang kalau ada. This accelerometer detected. Toast.length short aja. Show. Ya, kemudian baru kita register. Ya, ini kalau ada, daftarkan listener-nya. Listener. Caranya adalah panggil aja dari sensor manager, terus panggil method register listener, register bukan register, register listener. Listenernya siapa? Dia sendiri. Sensornya siapa? Accelerometer sensor. Delay-nya, nah kita pakai delay sensor dot dari sensor manager. Sensor manager dot delay-nya untuk saat ini kita akan coba pakai fastest aja ya. Kita pakai yang fastest saja deh. Nah, kemudian di sini akan ada error. Ya, kenapa? Karena this alias kelas kita ini belum mengimplementasikan sebuah listener, sensor event listener. Nah, maka kita harus implement dulu ya interface-nya sensor event listener supaya ini tidak error. Naik ke atas. Kemudian di kelasnya ini tambahkan sensor event listener. Nah, kita akan kena error lagi karena kita harus implement membernya, yaitu dua function ini, on sensor change sama on accuracy change. Nah, ini di oke aja dua-duanya. Yang on accuracy change biarkan kosong. Ya, kita tidak akan utak-atik apapun ketika akurasinya berubah. Kita lebih tertarik pada nilai dari sensornya itu sendiri, yang nanti tersimpan pada objek P0. Ya, datanya ada di sini semua. Nah, kita coba cek nilainya ya untuk accelerometer kita. Nah, ini kan ada pengecekan sensor type nih ya. Ada pengecekan terkait sensor dot type. Tapi ini sayangnya sensor eventnya nullable. Jadi makanya di sini pakai non-null assertion operator. Kalau tidak berani pakai itu, bisa diganti ya. P0 null.let seperti biasa. Kemudian saya akan pakai when. When P0 sensor type. Atau di sini harusnya saya pakai it. Ya, karena P0-nya sudah di refer menggunakan it. Kalau sebentar, when itu saya kok mendadak lupa ya. When itu sambungannya adalah bukan case mesti ya. Oh, langsung nilainya. Kalau dia adalah sensor dot type accelerometer terus panah, ya kita masukkan nilainya accelerometer reading. Kita masukkan nilai dari bacaannya si sensor itu ada di p0.values, masukkan ke accelerometer reading. Kemudian kita dapatkan XYZ-nya satu persatu dulu, ya.
eh, sumbu X itu ada di indeks ke 0, sumbu Y di indeks ke 1, sumbu Z di indeks kedua, terus kita tampilkan aja. TXT message ini kita pakai saja text accelerometer yang tadi sudah kita bikin. Ya, jadi di sini masukkan data ke reading, variabel reading yang sudah kita bikin tadi ya. Accelerometer reading sama dengan it.values. Kemudian di sini saya bisa bikin X. Var X sama dengan it.values. Loh, sebentar. Values indeks ke 0. Var Y sama dengan it.values indeks ke 1. Dan satu lagi set adalah it.values indeks kedua. Lalu coba kita tampilkan ya, text accelerometer, text kita tampilkan ini ke samping sih, tidak apa ya, ke samping aja. X.2 $X, Y.2 $Y, lalu Z.2 $Z. Nah, sekalian aja, kalau misalkan nanti teman-teman mau nyoba di gawe masing-masing, ya jangan sampai lupa override on pause. Kalau enggak, nanti baterainya bakal cepat habis, apalagi kita pakai yang delay-nya fastest tadi, tidak ada delay sama sekali. Ya, sekalian aja, sebelum nyoba ya, kita override on pause. Saya taruh di sini aja. On pause. Sensor manager dot unregister listener this. Nah, kalau sudah kita bisa uji coba. Ya, jalankan emulator atau hubungkan gawainya masing-masing. Ya, kemudian install atau dirun ya, dirun ke gawai atau ke emulator. Saya akan gunakan emulator aja. Jadi kalau mau menggunakan emulator, kita harus ya, kita harus oke, ini tampilan Android Studio yang lama, makanya saya bingung kok ada ininya ya. Android Studio yang ArcticFox memang kan emulatornya pop-up. Ya, tapi di punya kita Bumblebee emulatornya jadi satu embedded ke Android Studio. Jadi kalau mau untuk mengakses extended control kita harus klik ini. Ya, cari kebab menunya titik 3 yang vertikal itu, terus diklik karena kita mau mengeluarkan extended control yang bentuknya seperti ini. Ya, kemudian pergi ke virtual sensors, ke device pose. Ya, kemudian HP-nya silakan digeser-geser ke sana kemari. Ya, digeser. Gunakan move. Nah, bisa terlihat di sebelah kanan ya. Sebelah kanan nilainya akan berubah. Ya, bahkan di sini pun ada sih sebetulnya. Ya, nilai akselerometernya berapa. Ya, X-nya 0, Y-nya ini dia menghitung atau memasukkan gravitasi bumi. Jadi gravitasi bumi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Makanya keluarnya 9,81. Atau di tempat saya keluarnya 9,80989. Ya, teliti banget itu. Kemudian digerak-gerakkan, coba ayun-ayunkan sangat cepat gitu ya. Seperti ini, maka nilai gravitasinya, bukan nilai gravitasi ya, nilai percepatannya atau akselerasinya itu akan berubah juga. Nah, itu contohnya menggunakan accelerometer.
Ya, berikutnya kalau misalkan kepingin membuat penghitung langkah, gimana nih? Ya, untuk membuat penghitung langkah, yang perlu kita lakukan adalah sebetulnya menggunakan sensornya pedometer, ya. Tapi sensornya pedometer ini kebanyakan sekarang adanya di smartwatch atau di smart wristband ya istilahnya, atau healthband. Saya biasanya nyebutnya healthband kayak punyanya Xiaomi, punyanya Fitbit dan lain-lain, ya Garmin dan seterusnya. Itu biasanya di dalamnya ada pedometernya. Nah, kalau di HP Android yang zaman now, kayaknya sensor pedometer ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, sebenarnya sensor pedometer ini berguna untuk mendeteksi jumlah langkah. Ya, biasanya dipakai untuk aplikasi kebugaran, ya aplikasi fitness. Fitur utamanya selalu ada penghitung jumlah langkah. Nah, kalau tidak ada pedometernya gimana? Kita tetap bisa menghitung berdasarkan sensornya akselerometer, cuman hasilnya memang lebih tidak akurat. Dan ini sangat tergantung juga dengan eh, tingginya orang ya, tingginya seseorang itu ternyata berpengaruh karena berarti kecepatan langkahnya itu bisa beda-beda untuk setiap orang ya. Yang kakinya cukup semampai, maka kecepatan langkahnya akan relatif lebih tinggi dibandingkan orang yang kakinya lebih pendek. Ya, ini butuh perhitungan fisika, tapi kita tidak akan lakukan itu ya. Kita hanya akan, pokoknya sekedar kalau nilai akselerasinya itu di atas batas tertentu, ya threshold tertentu, berarti kita hitung sebagai langkah. Gitu aja untuk mempermudah. Ya, jadi pertama-tama kita harus hitung magnitude, ya, atau ini sebetulnya kalau di matematika berarti panjang vektor, ya semoga masih ingat semua panjang terkait vektor. Vektor panjang itu magnitude, ya. Panjang vektor itu sama dengan magnitude. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung kekuatan dari akselerasinya, ya berapa. Caranya tinggal dikuadratkan aja masing-masing komponen. Jadi akselerasi terhadap sumbu X dikuadratkan, akselerasi terhadap sumbu Y dikuadratkan, akselerasi terhadap sumbu Z dikuadratkan, semuanya dijumlah, lalu hasilnya di akar kuadrat. Nah, kalau HP kita lagi diletakkan gitu aja ya, dalam keadaan diam, maka nilainya akan sama persis dengan nilai gravitasi bumi, alias 9,81. Ya, AX-nya mestinya 0, AY-nya 9,81, AZ-nya juga 0. Sama kayak data sekarang ya. Acceleration-nya 0, 9,81, 0. Nah, kemudian kita akan cari perbedaan antara magnitude sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau perbedaannya itu cukup besar, maka kita jumlahkan, tambahkan 1 ke penghitung langkahnya. Maka kita butuh menyimpan magnitude sebelumnya itu berapa. Ya, tapi sekali lagi ini hanya cara yang mempermudah ya. Perhitungan aslinya sebetulnya tidak semudah ini, karena ini akan sangat tidak akurat banget ya. Kenapa angkanya 6? Ya, kenapa 6 di sini? Tapi tidak apa-apa, kita coba aja menggunakan pendekatan ini. Nah, untuk itu siapkan dua buah variabel baru. Yang satu previous v atau magnitude yang sebelumnya tadi ya. Kita sebut previous v, bikin float tapi nullable. Ya, kemudian ada step count, defaultkan 0 dulu. Oke, ini untuk menghitung langkah private var previous v dibikin float nullable, kemudian ada private var step count, langsung aja sama dengan 0, karena ini pasti integer. Nah, terus di bagian on sensor change, tadi kita kan sudah dapatkan X, Y, sama Z. Nah, sekarang kita hitung magnitude-nya, variabelnya V. Oke.
Mari kita ganti aja ya. Kita ganti ini previous magnitude biar lebih jelas. Magnitude. Lalu di sini ini untuk menghitung langkah. Untuk menghitung langkah, kita hitung magnitude-nya sekarang. Var magnitude sama dengan langsung aja dari square root dari x kuadrat. Mau pakai x dot pow atau paling cepat ya x kali x plus y kali y plus z kali z. Ya, ini paling cepat. Kalau tidak suka dengan itu, lebih jelas pakai power, silakan ya, x dot pow. Jadi ini x dot power 2 plus y dot power 2 plus z dot power 2. Ya, berikutnya kita cek kalau previous v-nya itu tidak nul, if previous magnitude tidak sama dengan nul, maka kita hitung perbedaannya. Nah, sekali lagi di sini keluar non-null assertion operator, jadi mungkin previous magnitude-nya ini langsung aja kita ganti dengan previous magnitude null.let. Ya, kalau dia nul, dia kan tidak akan masuk ke let-nya. Nah, di sini hitung perbedaan magnitude, val atau ya val aja tidak apa-apa harusnya. Kita tidak ngotak-atik difference-nya. Val diff sama dengan magnitude-nya sekarang dikurangi dengan previous magnitude alias it aja. Nah, kalau perbedaannya itu lebih dari nilai tertentu, misalkan kita hardcode 6, sorry, kok kurung kurawalan di sana, ups, redo. Ya, kalau misalkan lebih dari 6, maka kita tambahkan jumlah langkahnya, step count plus plus. Terus, oh ada text step, oke, tambahkan dulu. Ya, ini saya kok ada error somewhere ya. Oke, saya dapat error di sini when expression diminta exhaustif. Semestinya tidak harus sih. Ya, saya kan biarkan ini dulu. Ya, kalau enggak ya nanti ada else-nya kan. Nanti aja deh. Saya mau nambahkan text step count-nya dulu. Saya taruh di atasnya light reading aja deh. Ya, kasih margin, kemudian ini step. Saya kasih placeholder 0 dulu. Text, step. Nah, balik lagi ke sini. Step count plus plus, maka sekarang bisa kita pakai text step dot text sama dengan step titik 2 dollar step count. Lalu di dalamnya let ya. Oke, benar di dalamnya let. Kita atur previous v-nya sama dengan v. Sorry, previous magnitude. Duh, salah. Previous magnitude sama dengan magnitude yang baru. Tuh, oke, error word saya hilang. Ya, entah kenapa ini tadi. Oke, nah ini lebih ideal kita ngetesnya pakai gawai yang beneran sih. Ya, tapi kalau misalkan ada yang tidak punya, ya maka kita coba pakai emulator.
Nah, kalau pakai emulator, angka 6 ini cukup sulit. Jadi, coba kurangi aja jadi 2. Sorry, salah. Emulatornya di sini. Ya, triknya adalah kita harus menggerakkan akselerometernya supaya nilai panjangnya atau magnitude-nya itu lebih dari 2. Oke, gerak-gerakkan. Nah, bisa terlihat ya, step-nya naik 2. Oke, 4. Mestinya bisa di tap-tap gitu aja sih di belakang ya untuk mensimulasikan dia terhadap sumbu Y. Cuman sayangnya saya tidak bisa gerakan terhadap sumbu Y di sini. Jadi terpaksa saya maju-majukan naik mundur terhadap, oh sorry, sumbu Z. Sorry, sorry. Ya, eh, saya baru ingat bahwa untuk di tab itu sumbunya Z. Jadi ini coba dimain-mainkan. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah langkahnya akan bertambah. Ya, dan ini juga yang menyebabkan kalau misalkan di HP itu tidak ada sensor pedometer, ya, dia tidak punya pedometer, tapi hanya menggunakan accelerometer. Ketika kita bergerak, misalkan menggunakan mobil, ya, atau naik motor, itu nilai langkahnya juga bisa nambah sendiri, dan nambahnya biasanya cepet banget. Ya, itu akibat pendekatan seperti ini sih. Ya, jadi ini memang sedikit lebih tidak akurat dibandingkan dengan menggunakan pedometer. Oke, itu tadi contoh menghitung langkah dengan hanya menggunakan akselerometer. Ya, sekarang kita akan coba menggunakan sensor giroskop. Nah, kita harus mengetahui orientasinya gawai kita. Untuk bisa tahu orientasinya gawai kita, itu kita harus mengetahui pertama-tama adalah matriks rotasinya. Ya, matriks rotasinya ini akan membantu eh, memetakan titik-titik dari koordinat sistemnya si gawai menuju ke koordinat sistem dari dunia kita. Ya, karena sumbunya kan beda. Ya, sumbunya beda, dia bisa kerotate entah kemana saja. Nah, itu harus kita petakan dulu terhadap sumbu di dunia kita sendiri. Nah, kita bisa pakai bantuan function sensor manager.getRotation matrix. Nanti kita dapat langsung matriks rotasinya, isinya berapa. Setelah itu, kita masukkan ke function getOrientation. Ya, nanti baru kita dapatkan nilai orientasi dari gawai kita, cuma nilainya dalam radian. Jadi kalau yang lebih suka pakai derajat, nanti harus diubah dulu pakai function tambahan ya. Tidak perlu khawatir, sudah tersedia functionnya dari radian menuju derajat. Nah, function ini akan kembalikan 3 nilai, azimuth, yaitu rotasi terhadap sumbu Z, terus roll, rotasi terhadap sumbu Y, dan pitch, rotasi terhadap sumbu X. Berdasarkan bukan bantuan sih, ya berdasarkan dokumentasinya dari developer Android, ya azimuth itu adalah besaran rotasi terhadap sumbu Z, negatif tapi tidak masalah sih ya intinya sumbu Z aja sih. Nah, derajatnya ini diukur terhadap sumbu Y alias bagian atasnya sebuah gawai Android dan kutub utara magnetik bumi. Sehingga didapatkan hasilnya nanti, kalau misalkan gawai kita sedang hadap utara, bagian atasnya, maka asimutnya adalah 0. Kalau hadap selatan ini 180, kalau hadap barat itu negatif 90, kalau hadap utara dia nilainya 90. Ya, tapi ingat
function ini aslinya ngembalikan radian. Nah, kalau misalkan teman-teman kepingin bekerja dengan nilai positif saja, ya silakan ditambahkan 360 dulu, terus dimodulus 360. Ya, operator ini menyebabkan nilainya utara itu jadi 0, ya tetap ya, 0 tambah 360 dimodulus 360. 360 modulus 360 ya 0. Selatannya tetap di 180, ya. 180 tambah 360 itu 540, dimodulus 360 ya balik lagi 180. Ya. Nah, tapi baratnya berubah. Tadinya negatif 90, kalau ini saya tambah 360, dia jadi 270. Sementara itu timurnya tetap di angka 90. Sementara itu untuk pitch, ini adalah rotasi terhadap sumbu X, ya, dengan asumsi bahwa gawai kita itu kita pegang secara paralel terhadap tanah, ya, dengan pengaturan bahwa bawahnya itu menghadap ke kita, terus layarnya itu hadap atas, maka kalau bagian atas dari gawai kita itu diputar ke bawah menuju ke tanah, itu nilai pitch-nya positif. Ya, lebih gampangnya nanti kita coba langsung aja. Dan jangkauannya nilai pitch ini dari negatif 90 sampai 90, alias dari pi per 2, negatif pi per 2 sampai pi per 2, kalau radian ya. Sementara itu kalau roll, itu adalah nilai rotasinya terhadap sumbu Y, dengan konfigurasi yang sama, ya, bagian bawahnya gawai itu menghadap ke kita, layar menghadap ke atas, maka kalau bagian kirinya gawai itu diputar menuju ke arah tanah, itu nilai rollnya menjadi positif. Jangkauannya antara negatif pi sampai pi, alias negatif 180 sampai 180 derajat. Ya, kita coba aja nilai azimuth, pitch, sama roll ini. Jadi pertama kita harus bikin matriksnya dulu. Saya sembunyikan ini dulu ya. Ini untuk giroskop. Private var magnetic readings. Ya sebetulnya reading aja sih, ya bacaannya cuma satu sih, nilainya yang banyak. Ya saya ganti reading aja deh, lebih pas. Reading itu sama float array yang ukurannya adalah 3. Kemudian kita bikin geomagnetic sensor, terus di setup dulu di on create. Private var magnetic sensor sama dengan sensor nullable, titik 2 jenisnya ya, sensor nullable sama dengan 0. Kemudian dapatkan sensornya, geomagnetic sensor sama dengan sensor manager.get default sensor, tapi jenisnya kali ini adalah magnetic field. Ya, lalu register sensor listener sebetulnya mirip dengan ini, jadi ini boleh dikopas kalau mau. Ya, cek apakah ada sensor geomagnetik. Ini tinggal diganti aja. Seperti ini. Ya, terus pasannya juga diganti. No geomagnetic sensor. Oh, tadi lupa sensor. Ya, ini cuman pesan aja sih. Ya, tidak terlalu penting sebenarnya. Ini ganti geomagnetic sensor detected. Ya. Jadi ini bisa dikopas, tapi perhatikan kalau ngopasnya ya benar ya. Ini ngecek geomagnetik, maka yang didaftarkan juga geomagnetik. Ya, sudah betul. Nah, berikutnya kita dengarkan nilainya.
Ya, kita tambahkan sebuah case lagi ya. Berarti di sini sensor.type magnetic field panah. Kita ambil bacaannya dari P0, itu masukkan ke magnetic reading. Dan ingat P0-nya ada di it, maka masukkan ke it magnetic reading sama dengan it.values. Nah, di luarnya when, dan di luarnya P0 sih. Ya, ini di luarnya P0 karena ini sudah tidak membutuhkan P0. Kita cari orientasi gawai di sini. Jadi pertama-tama kita siapkan variabelnya dulu, rotation matrix sama orientation angles. Var rotation matrix sama dengan float array, ukurannya 9. Ya, sebetulnya 3 kali 3 karena dia matriks ya. Tapi bisa direpresentasikan dengan array 1 dimensi yang ukurannya 9. Terus var orientation angles sama dengan float array, kali ini ukurannya 3 aja. Terus dapatkan rotation matrixnya dulu dengan cara seperti ini. Sensor manager.get rotation matrix. Ya, isikan rotation matrix. Kemudian ada parameter kedua, ini diisi 0 aja. Sebetulnya itu adalah matriks, saya lupa matriks apa, matriks I. Ya, kita abaikan aja itu, sensor manager.get rotation matrix. Nah, itu ya, parameternya R, I, gravity, sama geomagnetic. R-nya isilah rotation matrix. I-nya nulkan aja, kita tidak butuh. Gravity-nya itu ada di accelerometer reading. Terus geomagnetic-nya itu ada di magnetic reading. Setelah itu baru kita dapatkan orientasinya. Sensor manager.get orientation, parameternya adalah rotasi matriksnya kasih dulu, rotation matrix, kemudian nilainya kita simpan di orientation angles. Baru dari sini kita dapatkan azimuth, pitch, sama roll. Ya, cuman hasilnya dalam radian sehingga kita pakai bantuan math.2degrees dulu. Ya, di sini nilainya sudah dipositifkan semua karena kalau teman-teman lihat dari teorinya tadi, ya dari developer Android, oke, azimuth ini ketinggalan. Azimuth nilainya bisa negatif. Ya, di sini west-nya negatif 90. Kemudian pitch itu nilainya juga bisa negatif. Dan roll nilainya juga bisa negatif. Kalau mau kerja dengan nilai positif 0 sampai 360, maka di sini semuanya itu ditambah 360 dulu, kemudian baru dimodulus 360. Nah, kita akan coba pakai nilai dasarnya dulu ya, jadi saya tidak akan lakukan operasi ini. Var azimuth sama dengan math.2degrees dari nilainya si orientation angles indeks ke 0. Tapi ini minta double, oke, convertlah ke double dulu. Kemudian pitch itu adalah math.idem 2 degrees juga, orientation angles indeks ke 1 dot to double, dan var roll math.2degrees orientation angles indeks kedua dot to double juga. Kemudian kita coba masukkan ke teks 0 ya. Teks sama dengan azimuth, saya singkat aset gini aja ya. Atau ya lengkaplah azimuth
0,2 dolar azimuth, tapi di sini dibulatkan. Jadi dia dengan sengaja dikali 100 dulu, kemudian dibagi 100. Ya mungkin ada yang nanya, loh kalau dikali 100 bagi 100 sama aja dikali 1 dong. Ya, tapi sebetulnya di sini ada pembulatannya. Ya, supaya jadi integer, terus dibagi integer, hasilnya juga integer. Ya, kalau tidak yakin, pakai saja ada truncat. Ya, ada sebuah method namanya truncat dari kotlin.math. Ya, truncat itu tapi benar-benar membuang nilai desimalnya sih. Ya, kalau tidak mau dibuang bisa pakai pembulatan. Ya, kalau mau di format rada ribet kalau harus menggunakan string interpolation. Ya, kalau mau boleh aja dicoba. Ya, jadi gini, terus azimuth dikali 100, hasilnya dibagi 100 lagi. Coba aja ya. Dolar pitch kali 100, hasilnya dibagi 100. Terus terakhir roll dolar roll kali 100, hasilnya dibagi 100. Oke, ya sudah selesai. Terus kita coba. Nah, untuk ini memang lebih enak menggunakan gawai langsung sih, ya. Karena kita harus memutar-mutar gawai kita untuk bisa mencoba. Ya, kalau pakai emulator muternya rada ribet, ya. Saya harus muter di sini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat asimutnya 0, pitch-nya minus 90, bla bla bla. Ternyata pembulatan saya tidak berhasil. Ya, tahu gini, ini bisa tuh integer nggak ya? Oke, sorry, saya malah kena insert. Sebentar. Mari kita pakai to integer aja. To integer. Terus roll-nya juga di to integer. Gini. Supaya keluarnya angkanya bulat. Ya, kalau enggak ini angkanya desimal panjang sekali. Oke, ada kurung yang hilang. Oh, ini. Ya, banyak kurung yang menghilang. Nah, ini ya, asimutnya 0, pitch-nya negatif 90, roll-nya 0. Mari kita uji tadi asimut. Kalau menghadap utara, nah ini saya tidak bisa mensimulasikan hadap utara yang mana, karena ini ngadepnya ngadep atas. Ya, tapi kalau mau mensimulasikan yang betul, itu Y-nya harus kita rotate dulu. Ya, ini harus dirotate ke negatif 90. Ini baru dikatakan HP-nya itu sejajar dengan permukaan tanah. Ya, bayangkan aja batas bawahnya ini adalah lantai. Nah, ini baru keadaan normal. Teman-teman bisa lihat di sini asimut 0, pitch 0, dan roll-nya 0. Berarti sekarang keadaan gawai saya, atau emulator sih sebetulnya, itu dia menghadap ke utara. Ya, dengan terpaksa harus percaya ya. Kalau nggak percaya, silakan pakai ya, gawainya masing-masing, terus cari arah utaranya sebelah mana. Semoga bisa nyari arah utara, selatan, timur, barat ya. Oke, maka kalau misalkan setnya saya rotasikan ke negatif 90, berarti dia harusnya hadap timur. Ya, di sini keluarnya 90. Nah, 90 itu ngadep timur. Kemudian kalau saya bablaskan,
Sehingga ini sekarang menghadap ke selatan seharusnya. Nilainya adalah 180. Oke, betul. Ya, yang belum dicoba adalah kalau ada barat, berarti harusnya setnya saya rotate ke 90. Ya, lihat arah atasnya, ini arah atas, dia ngadep ke kiri, berarti ke barat, azimutnya nilainya minus 90. Ya, berarti nilai-nilai ini betul. Ya, pasti betul lah, emang ini yang ngasih developernya Android ya. Nah, yang pitch sekarang. Dia ngomong kalau bagian atasnya itu dirotasi ke arah tanah, nilai pitch-nya positif. Oke, mari kita coba. Kalau X-nya, oh sorry, ya ini tadi X-nya keadaan gini, ya saya kembalikan ke 90. Berarti kalau saya rotasi ke arah tanah, gini, perhatikan pitch-nya nilainya positif. Ya, tapi begitu ini saya rotate sepenuhnya, ini nilai yang terbalik. Semoga bisa baca ya, pitch-nya 90. Sementara itu, kalau ini pitch-nya tadi gini ya, kalau saya rotasi ke atas, berarti negatif, betul ya? Ya, keadaan gawai kita sejajar dengan kita, hadap kita, itu adalah pitch-nya negatif. Jadi kalau diberdirikan seperti ini, pitch-nya akan terbaca negatif 90. Ya, kalau diteruskan, pitch-nya berkurang lagi. Sampai nilai maksimumnya adalah di 90. Ya, jadi nilainya hanya negatif 90 sampai 90. Oke, yang terakhir adalah bagian roll. Dia mengatakan kalau bagian kirinya diputar menghadap tanah, itu nilai rollnya positif. Oke, mari kita coba. Roll ya. Saya rotasi ke sana. Ups. Nah, ini yang agak aneh sih. Ya, ini yang agak aneh karena nilai roll saya ternyata negatif. Ya, berlawanan dengan yang ditulis di developer Android. Ya, nanti teman-teman silakan coba juga kalau bisa gunakan di gawai, kemudian coba kasih tahu saya di komen ya. Apakah nilai rollnya teman-teman juga seperti ini? Kalau ini di rotate ke sana, apakah nilainya juga negatif? Ya, padahal ini nurutin sesuai petunjuknya Android developer nih. Ini sisi kirinya kan. Ya, itu sisi kirinya, tapi ketika saya rotasi ke tanah, ya nggak kelihatan ini. Ini nilainya adalah negatif. Nah, seperti ini. Ya, padahal sudah betul arah atasnya itu sudah di sana. Ya, ini kan lubangnya charger. Ya, arah atasnya sudah hadap sana, layarnya sudah hadap atas, tapi kalau ini saya rotate ke kiri, nilai rotasinya negatif. Ya, nilai rollnya negatif, entah kenapa. Oke ya, itu terkait giroskop, terkait orientasi dari gawai. Berikutnya, ada sensor cahaya. Ya, sensor cahaya ini mengukur seberapa banyak intensitas cahaya yang jatuh ke sensor gawai kita. Ya, ini nilainya cuma satu dalam lumens. Ya, lumens ini jadi sebuah satuan eh, berapa jumlahnya cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya per unit waktu, per satuan waktu. Jadi contoh penggunaannya misalkan, ya aplikasi ini bisa men-trigger dark mode kalau intensitas cahayanya rendah supaya tidak sakit di mata ya. Kemudian bisa auto adjust brightness ketika nonton video berdasarkan intensitas cahaya. Cara penggunaannya gimana? Idem, kita harus
bikin sensornya dulu. Ya, jadi scroll ke atas untuk sensor cahaya private var private var light sensor nullable sama dengan null. Mau disimpan nilainya boleh ya, jadi bisa private var light reading. Ini float biasa sih, jadi saya bisa bikin 0f gini ya, f itu adalah float. Terus dapatkan sensornya dulu, light sensor sama dengan sensor manager dot get default sensor juga, tapi jenisnya adalah type light. Lalu di onResum idem dicek lagi, ya kopas saja satu bagian, cek apakah ada sensor cahaya. If light sensor light sensor sama dengan null, maka bla bla bla, tosian saya ganti nanti. Ya, kalau ada daftarkan listenernya, jangan lupa diganti. Ini tinggal ganti, no light sensor detected. Yang ini light sensor detected. Ya, kita belum lihat tosnya ya dari tadi ya. Nggak apa. Nah, kalau sudah didaftarkan listenernya, kita tinggal balik ke on sensor changed. Berarti nambah satu when baru, atau yang nggak suka pakai when, pakai if aja. Sensor.type light. Isinya simpel sih, cuman light reading sama dengan it.values, indeksnya ke 0. Ya, hanya ada satu nilai untuk bacaan sensor cahaya. Setelah itu langsung aja ditampilkan di text light sama dengan light.2 dollar light reading. Ya, itu aja. Oke, register sensor listener sudah, sensor readingnya juga sudah. Ya, ini bahkan tidak disimpan, tidak apa-apa. Ya, mari dicoba. Ya, ini kali ini cuma sekedar menampilkan nilainya ya. Kita tidak mencoba untuk membuat dark mode-nya. Belum, paling tidak belum. Oke, emulator jalankan. Kemudian, oh iya, tosnya kok tidak keluar semua. Kayaknya saya lupa show kan. Tos make test, make text. Oke, ini kayaknya ada yang keliru sedikit di code saya ya. Ini sebaiknya jangan pakai return seperti ini, karena kalau salah satu gagal, ya misalkan yang ini gagal, maka yang bawah tidak akan pernah jalan. Ya, padahal kita kan mau ngeceknya secara independen. Ya, jadi jangan pakai mode seperti ini, pakai aja if else normal. Berarti di sini. Ya, saya akan ubah ini menggunakan if else normal, jadi tidak pakai guardian if-nya. Ini kemudian satu lagi di sini harusnya. Else sini. Dan ini return-nya nggak usah. Ya, walaupun sensor saya dari tadi jalan semua sih. Ya, kenapa? Ya, karena pakai emulator. Ya, dia punya berbagai macam sensornya sih. Oke, nah, toh saya entah kenapa kok ya tidak jalan. Ya, sudahlah. Ya, toh kita tahu semuanya jalan sebetulnya. Sorry. Ini, nah untuk
Sensor light itu ada di additional sensors. Ya, kemudian light. Nah, ini satuannya lux. Tinggal dinaikkan aja. Maka bacaan yang ada di sensornya light 7843,1 itu harus terbaca di sini. Light 7843,125. Nah, sama sudah. Oke, berarti saya tahu sensor cahaya saya bekerja. Oke, berikutnya sensor proximity. Ya, ini untuk memeriksa kedekatan sebuah objek terhadap sensor tersebut. Ya, tapi tidak semua gawai Android punya sih, ya. Beberapa saja yang punya, dan dia bisa menampilkan jaraknya secara akurat dalam sentimeter. Ya, kalau misalkan sensor proximity-nya tidak terlalu baik, ya dia hanya menampilkan dua nilai, entah dekat atau jauh gitu aja. Jadi contoh aplikasinya adalah digunakan pada aplikasi telepon kita, ya. Jadi misalkan kalau kita lagi telepon, lagi mendekatkan gawai ke wajah, ya, maka sensor proximity-nya akan mendeteksi bahwa gawai kita sedang dekat sama wajah, ya. Layarnya tidak perlu aktif berarti, matikan aja. Nah, seperti itu. Ya, itu menggunakan bantuan proximity sensor. Ya, kita coba. Jadi caranya sama, semoga sudah mulai hafal ya. Caranya adalah kita bikin variabel sensornya dulu. Sensor proximity. Proximity itu bahasa Indonesianya apa ya? Kedekatan mungkin. Kalau ada yang tahu bahasa Indonesia yang pas, boleh kasih tahu di komen ya. Oke, proximity sensor nullable sama dengan null. Bacaannya boleh disimpan, boleh enggak. Ya, saya ngintip ke sini sebentar. Bacaannya cuma satu. Ya, kalau mau disimpan, silakan. Private var proximity reading sama dengan 0f. Lalu dapatkan sensornya dulu. Proximity sensor sama dengan sensor manager get default sensor proximity. Nah, ada. Oke, kembali ke on Trisam. Salin lagi satu lagi. Ya, kalau mau ini bisa dibikin function ya, isinya sama semua soalnya. Ada sensor proximity. Ini ganti proximity sensor. Oke, copy ke sini. Lalu ini diganti no proximity sensor detected. Yang ini diganti proximity sensor detected. Kemudian di on sensor changed, tambahkan satu case sensor.type proximity. Panah. Silakan disimpan ya. Disimpannya ke proximity reading sama dengan it.values index ke 0. Ya, kita cuma butuh satu value aja. Kemudian tadi ada proximity enggak ya? Oh, enggak ada. Ya, di sini ditampilkannya ke text slide ya. Oke, mari kita tambahkan sebuah text view dulu. Saya taruh di atas ini aja supaya enggak apa-apa sih ya. Sebetulnya taruh bawah enggak apa-apa sih. Ya, terlanjur di atas, enggak apa. Saya biarkan di atas saja. Kemudian ini proximity. Placeholder saya kasih 0 dulu. Text proximity. Text proximity.text sama dengan proximity titik 2 dolar
proximity reading. Nah, kemudian di sini ada semacam if-nya ya, ada hal yang khusus ya. Kalau nilainya sama dengan 0, ya kedekatan ini akan susah sekali nilainya negatif, jadi lebih kecilnya enggak usah. Ya, tapi kalau sama dengan itu rada susah sih. Ya, makanya di sini dikasih kurang dari sama dengan. Ya, kenapa susah? Karena ini float. Ya, kalau sama dengan berarti angkanya harus benar-benar 0,0000000 dan seterusnya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita kasih kurang dari sama dengan aja. Nah, kalau misalkan kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka kita ganti appvim-nya jadi night mode. Caranya pakai gini. appCompatDelegate.setDefaultNightMode dalam kurung mode appCompatDelegate.modeNight yes. Ya, jadi misalkan jika ada objek yang sangat dekat atau jaraknya 0, aktifkan dark mode. Ya, if proximity reading kurang dari sama dengan 0,0 atau 0f, gini juga boleh. Maka appCompatDelegate.setDefaultNightMode appCompatDelegate.modeNight yes. Kemudian mari kita coba. Ya, sekali lagi nilai proximity-nya tidak mungkin negatif. Ya, kalau sampai negatif berarti bendanya tembus dari sensornya. Ya, padahal sensornya kan ada batas. Tapi kita kasih kurang dari sama dengan, karena kalau float pengecekan sama dengan itu nyaris tidak mungkin. Nah, kalau melihat di sini proximity-nya sekarang adalah 10. Sorry, 1. Ya, ini dalam sentimeter ya. Yang dilihat angkanya itu. Jadi maksimal 10 cm. Kalau misalkan ini saya dekatkan ke angka 0, maka dark mode-nya aktif. Ya. Kalau lebih dari 0, belum ada code-nya ya. Bikin sendiri aja. Ya. Tapi yang jelas tadi kalau proximity-nya tiba-tiba 0, maka dark mode-nya menjadi aktif. Nah, berarti sensor proximity-nya jalan. Oke, nah saya rasa itu berbagai macam sensor yang lumayan sering dipakai dan rata-rata ada di setiap gawai Android ya. Accelerometer, kemudian gyrometer, terus ada light ya, namanya apa ya sensornya? Light sensor gitu aja kita sebut sensor cahaya sama sensor proximity. Ya, 4 sensor ini lazimnya ada di semua gawai Android. Ya, silakan dicoba di gawai masing-masing ya. Semoga semuanya jalan. Nah, untuk teman-teman Ubaya ada PR nih. Ya, coba berikan ide terbaik teman-teman ya tentang aplikasi yang menggunakan beberapa sensor sekaligus ya. Entah aplikasinya ini berupa aplikasi hiburan, entah game, entah produktivitas, entah pelacak kesehatan dan lain-lain. Nah, teman-teman silakan deskripsikan idenya, membuat aplikasi apa yang menggunakan berbagai macam sensor ini. Ya, deskripsikan cukup dalam 2 paragraf aja. Ya, yang pertama, yang perlu dituliskan apa aja, sensor apa saja yang akan digunakan ya oleh aplikasi tersebut dan tujuannya apa. Nah, nanti silakan jawabannya dituliskan di ULS. Nah, untuk teman-teman yang lain yang kepingin mengutarakan juga idenya, silakan aja langsung tulis di kolom komen di bawah ya. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah mempelajari berbagai macam sensor, ya, dan caranya ternyata mudah ya. Saya tunjukkan sekali lagi caranya. Yang pertama kita harus dapatkan sensornya dulu, seperti ini, di on create. Kemudian di on resum, optional boleh dicek sensornya ada atau enggak.
Ya, kalau ada langsung daftarkan listenernya seperti ini. Kemudian activity tersebut harus mengimplementasikan interface sensor event listener yang pada akhirnya akan mengoverride function on sensor change sama on accuracy change. Ya, di on sensor change tinggal dicek aja jenis sensornya apa, kemudian nilainya bisa dibaca di objek P0. Dan terakhir jangan lupa ya untuk menghemat baterainya pengguna, silakan override function on pause untuk meng-unregister semua listener yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Jadi ketika aplikasi kita sedang dalam keadaan pause, misalkan seperti ini, ya saya kembali ke menu utama, loh kok hang? Emulator saya kok hang ya? Ya misalkan saya kembali ke menu utama, maka aplikasi kita kan ditaruh ke background, ya on pause-nya jalan, sehingga sensor kita ini tidak jalan. Nah, itu aja penggunaan sensor ya, caranya gampang sekali ternyata. Semoga dengan ini teman-teman jadi terinspirasi untuk bisa menggunakan berbagai macam sensor untuk keperluan tertentu di aplikasi. Ya, sekali lagi ide-idenya silakan dituangkan teman-teman Ubaya. Ada PR tadi, idenya harus dituangkan di ULS sesuai dengan deadline. Untuk teman-teman yang lain silakan berbagi ide di kolom komen di bawah. Ya, terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir ya pekan depan. Nah, khusus untuk pekan depan, ini saya akan kasihkan link ya khusus ke video punya teman saya, punyanya Pak Andri, karena jujur aja saya tidak punya account di Play Store, dan pekan depan itu bahkan sebetulnya adalah mungkin topik yang menarik ya, karena kita akan membahas caranya untuk mempublish aplikasi di Play Store. Ya, cuma sekali lagi sayangnya saya tidak punya akunnya Play Store, saya belum pernah bikin atau publish aplikasi apapun. Nah, jadi untuk pekan depan saya langsung kasih linknya aja nanti di deskripsi di video ini. Ya, jadi nanti cek di description di bawah, langsung aja cek ke sana ya ke link videonya tersebut, atau nanti saya kasih di end card aja deh biar lebih gampang ya. Langsung diklik di situ, teman-teman bisa saksikan ya untuk mempelajari bagaimana caranya mempublish aplikasi Android di Play Store. Ya, yang penting diperhatikan adalah punya account pasti dan ada biaya yang harus dibayarkan ya. Nah, maka dari itu teman-teman Ubaya mungkin kalau memang benar-benar berniat aja ya silakan bayarkan untuk biaya pendaftarannya. Tapi kalau tidak berencana untuk mempublish apapun sebaiknya jangan ya, sia-sia. Walaupun harganya memang relatif murah sih. Ya, tapi saya tidak mewajibkan ya untuk teman-teman Ubaya. Untuk teman-teman yang lain kalau memang kepingin publish di Play Store maka silakan simak video dari teman saya Pak Andri setelah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini, dan berarti dengan demikian untuk seri Advanced Native Programming kali ini sudah selesai ya. Yang week 14 tadi ke sesinya Pak Andri. Ya, tapi sesi saya dengan demikian berakhir sampai di pekan ini. Terima kasih sudah join dari pekan pertama beberapa bulan yang lalu sampai ke akhir ini. Ya, semoga dengan seri Advanced Native Mobile Programming ini jadi lebih banyak nih pengetahuannya teman-teman untuk bisa membuat aplikasi secara native dengan menggunakan Android Studio. Ya, memang masih banyak sekali topik-topik tentang pembuatan aplikasi Android Studio yang belum kita pelajari bersama, tapi semoga ini bisa jadi titik tolak ya, titik apa sih istilahnya, batu lompatan lah ya, kita bilang aja batu lompatan untuk bisa mengembangkan aplikasi Android yang lebih bagus lagi. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi mungkin di topik-topik yang berbeda ya, di kelas yang lain. Ya, yang tertarik dengan topik lain bisa lihat-lihat di channel saya ya. Memang saya lebih banyak ke game development sih. Ya, untuk Android Studio hanya ada 2 topik, yang native untuk pendahuluan sama yang advance ini. Oke, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Sampai jumpa lagi.